Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sadaqallahul adzim, sadaqallahu rasulul karim. Amma ba'd. Para alim, para asatidz, para sepuh, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di sini suatu perkumpulan yang mulia, karena kita ditempatkan di tempat yang paling mulia, merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Kali ini kita berkumpulnya kita ini dalam menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Ini adalah anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam waktu hadis disebutkan, barang siapa yang sholat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunnah. Padahal sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah ini ada satu cuma tambahan saja. Tak tambah untuk menyempurnakan saja. Ibarat ban mungkin ada yang bocor, jadi tambahkan. Ini tambah. Sholat sunnah itu untuk menyempurnakan sholat wajib. Kita melakukan sholat zuhur, ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat sunnah ba'diyah. Begitu pula sholat asar, ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Itu untuk menyempurnakan. Amalan sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, bagaimana dengan sholat subuhnya? Sholat subuh berjamaah ini tidak bisa kita bayangkan besar nilainya. Bahkan hadirin yang mulia, kita mau menjalankan sholat, kita mau pergi sholat, masih belum melakukan, baru ada niat dari rumah, baru ada niat dari rumah mau melangkahkan kaki kita ke masjid dalam rangka menjalankan sholat sunnah, sholat berjamaah, melainkan setiap langkahnya dia dihapuskan satu dosa, diberi satu hasanah, dan ditinggikan satu derajat. Jadi orang beriman tidak mudah, yang tidak ternilai. Belum lagi kita zikiran kita, tasbih kita, baca Quran kita, salawat kita, tahlil kita,
Apabila semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, layaklah kita menjadi kekasih Allah. Maka nikmat yang sangat besar ini, nikmat yang begitu besar ini harus kita syukuri dengan sebanyak-banyaknya syukur. Tidak ada pemberian nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman. Nikmat itu yang kita ketahui adalah nikmat kesehatan, nikmat jasmani, nikmat harta. Lalu semua itu semua orang diberikan. Semua orang diberikan. Baik itu orang beriman, orang tidak beriman, bahkan orang yang durhaka sekalipun, bahkan orang yang jelas-jelas menentang Allah sekalipun, semuanya diberikan. Dari zamannya Nabi Adam sampai zaman akhir yaumil qiyamah, bahwa zamannya Allah ini tidak berkurang sedikit pun untuk memberikan nikmat kepada seluruh makhluk. Ibarat air lautan dicelupkan satu jarum, itu tetesan dari jarum itu kekayaan Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk. Allah. Jadi tidak berkurang sedikit pun, melainkan satu tetes dari jarum yang dicelupkan lautan. Itulah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah juga begitu. Ilmu Allah itu diberikan kepada seluruh hambanya dari zamannya Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Ini ibarat lautan. Dicelupkan satu jarum di lautan tersebut, tetesan itu, tetesan dari jarum tersebut, itulah ilmu yang diberikan kepada seluruh makhluknya sampai hari kiamat. Jadi hadirin, sekuat-kuatnya manusia, sepandai-pandainya manusia, kecil, sangat-sangat kecil di sisi Allah Subhanahu. Kadang masalah perkara ini manusia lupa untuk bersyukur, karena saking banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita tanpa henti dan juga hari ke hari. Menghitung pun kita kalau saya disuruh hitung itu tidak mungkin bisa terhitung. Allah Ta'ala sendiri yang bilang di dalam Al-Quran, "Lan ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Apabila kalian menghitung dari nikmat Allah, kalian sekali-kali tidak mungkin bisa dapat menghitung. Jangankan untuk membayar, jangankan untuk mensyukuri, kalau seluruhnya suruh menghitungnya saja kita tidak mampu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di situ dijanjikan surga karena memang rahmatnya Allah, bukan karena amalan kita. Dan seandainya manusia dimasukkan di dalam azabnya Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala juga karena sifat keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita merasa bangga dengan amalan kita, dengan sholat kita, dengan zikir kita, dengan bacaan Quran kita, dengan sedekah kita merasa bangga. Kita merasa sudah cukup untuk membeli surga. Padahal dengan sholat kita, bacaan Quran kita, zikiran kita, amalan ibadah semuanya itu, seandainya pun orang ahli ibadah sekalipun, kalau hitung-hitungan untuk membayar satu nikmat Allah saja Subhanahu wa taala itu belum cukup. Untuk membayar satu nikmat saja itu belum cukup ibadah kita.
Kita ini adalah seorang hamba. Yang namanya hamba itu tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Dan kita merasa punya apa-apa dan bisa apa-apa. Nah, itulah sifat daripada sifat-sifat kesombongan dalam diri. Maka dari sesuatu yang kita harus syukuri ini, kita ada iman dalam diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pengetahuan kepada diri kita. Walaupun pengetahuan itu sedikit. Walaupun iman kita ini masih tipis. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu syukur, maka Allah akan tambah. Kita punya iman sedikit, kita punya iman lemah. Kita syukuri daripada iman kita supaya Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita. Supaya Allah Subhanahu wa taala meningkatkan daripada iman kita. Dan juga kita baru punya ilmu sedikit, punya pengetahuan sedikit, maka ilmu yang sedikit ini kita syukuri. Nanti Allah Subhanahu wa taala tambahin kita. Gimana cara mensyukuri ilmu? Mengamalkan ilmu. Itu tanda syukur. Di antara tanda syukur adalah mengamalkan ilmu. Apa yang kita ketahui kita amalkan. Itulah tanda syukur kita. Sehingga derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu. Ya innahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, yaitu beberapa derajat yang tinggi. Nabi Adam alaihissalam diciptakan lebih akhir daripada para malaikat. Para malaikat lebih dulu diciptakan sebelum Adam. Dan juga iblis diciptakan oleh Allah sebelum Adam. Namanya Jazir. Sebelum diciptakan Nabi Adam, iblis ini belum ada ujian. Maka menjadi orang yang ahli ibadah itu. Karena belum datang ujian. Jadi untuk mengetahui kadar iman seseorang itu, ya kelas apa antaranya itu ya, ketika datang ujian. Dia berusaha istiqomah apa enggak? Iblis ini gelarnya Imamul Muqarrabun. Pimpinannya para malaikat. Iblis. Ibaratnya luar biasa. Sehingga bisa memimpin para malaikat. Belum ada ujian. Belum diuji daripada keimanan. Maka hadirin yang mulia, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam yang mau diciptakan untuk menjadi khalifatul fil ardh, karena Allah Taala membuat bumi ini belum ada penghuni. Dunia diciptakan tapi belum ada penghuninya, belum ada yang merawat dunia. Bumi masih kosong. Mungkin adanya itu tumbuhan dengan hewan. Namanya hewannya tidak bisa dijadikan khalifatul fil ardh. Hewan itu tidak punya akal, hanya punya nafsu. Hewan tidak bisa dijadikan khalifah. Hewan itu punya penyembah yang kuat menindas yang lemah. Itu qala rabbuka lil malaikah. Ketika Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada para malaikat, bermusyawarah kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, malaikatku, sesungguhnya aku ingin menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah.
khalifatu fil ard, penjaga bumi yang akan merawat bumi. Jadi dunia ini supaya dijaga, ada yang memimpin, diurus, diatur sehingga menjadi rapi. Di bumi itu kan kalau belum ada penghuni sudah rusak seperti ini, kotor dan tidak terurus. Ciptakan penghuni di dalam bumi ini supaya ada yang ngurus bumi, menjaga kelestariannya dijaga. Maka para malaikat sempat protes, qala tas'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Maka malaikat berkata, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, sedangkan manusia itu hanya bikin kerusakan? Qalu ataj'alu fiha, apakah engkau jadikan di bumi tersebut mayufsidu fiha, orang yang akan bikin kerusakan, sedangkan kau ingin menciptakan khalifah? Padahal manusia itu bertentangan dengan khalifah. Bukan menjaga, malah bikin kerusakan. Wa yasfikud dima, dan akan membuat pertumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami selalu bertasbih kepada Engkau, selalu memuji Engkau dan selalu mensucikan Engkau. Jadi para malaikat itu maksudnya itu mengusulkan, kenapa bukan kami saja para malaikat yang menjadi khalifah fil ardh, yang mengurus bumi, nggak usah bikin manusia. Yang malah aku lebih mengetahui apa yang aku ketahui. Maka hadirin yang mulia, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dengan dari bahan yang menurut pada umumnya itu hina, tanah dan air. Jadi tanah dengan air itu lumpur. Yang namanya lumpur itu ya perkara yang hina, perkara yang tidak berharga. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan iman dan ilmu kepada Adam, wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam semua pengetahuan, sehingga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya melebihi para malaikat, sehingga seluruh para malaikat untuk sujud kepada Adam. Pasal jadi ini. Para malaikat sujud karena memuliakan daripada ilmunya Adam. Kecuali iblis yang dia mempunyai sifat sombong, wastakbar, dan sombong, durhaka, membangkang, abai, membangkang, iblis, dan juga sombong. Maka dengan sifat itulah, karena sifat membangkangnya iblis dan sifat sombongnya iblis, walaupun dulunya menjadi imamul muqarrabun, orang yang ahli ibadah, karena ada rasa sombong di dalam hatinya, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran juga untuk manusia. Kalau seandainya kita ini punya ada sifat sombong di dalam hati kita, ada sifat membangkang di dalam hati kita, dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala merubah diri kita ini menjadi orang yang terhina sebagai manusia sekarang. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nenek moyang kita
Jadi Nabi Adam alaihissalam itu berasal dari surga. Beliau diturunkan di bumi untuk menjadi khalifah fil ardh dan juga sampai anak cucunya sampai hari kiamat. Bagaimana semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain sehingga mengizinkan iblis laknatullah alaih untuk menggoda seluruh anak cucu. Maka ini adalah hubungannya dengan iman, dengan hidayah. Saking mahalnya iman, sehingga cuma sedikit sekali, hanya seorang sedikit yang diberi iman. Kebanyakan manusia menjadi bahan bakar daripada api neraka. Nauzubillah min dzalik. Sedikit. Allah turunkan ribuan nabi untuk menyadarkan mereka, untuk memberikan peringatan kepada mereka dan memberikan kabar gembira kepada mereka, kepada umatnya. Tapi hanya sedikit sekali yang menerima. Ini menandakan sangat mahalnya iman. Sangat mahal. Sampai penutup baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari 124.000 nabi ditutup oleh nabi terakhir, yaitu nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendakwakan dengan satu kalimat, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Miftahul jannah, kunci daripada surga. Kita punya memang kita sudah bersaksi, tapi kita punya kuncinya, mempunyai kunci surga. Dan apabila dalam akhir hayat kita mengakhiru kalamihi la ilaha illallah, summa mata ala dzalika illa dakhala jannah. Barang siapa yang bisa mengucapkan di akhir hayatnya, mengucapkan la ilaha illallah dengan hatinya membenarkan apa yang diucapkan lisannya, maka dia wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Husnul khotimah. Jadi untuk memasukkan di dalam kalimat ke dalam hati ini harus bermujahadah, harus dengan pengorbanan. Tidak bisa kita cuma mengucapkan la ilaha illallah. Kita sudah banyak menyaksikan saudara-saudara kita yang beriman, ahli ibadah, tapi ketika sakaratul maut ditalkin, saudara-saudaranya mentalkin, anaknya, cucunya mentalkin, ucapan la ilaha illallah, tapi susah. Untuk mengucapkan kalimat illallah itu susah, karena kalimat tersebut masih belum masuk di dalam hati, hingga mati tanpa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Belum ada jaminan, belum sukses. Jadi orang yang sukses itu, orang yang sudah dijamin dia husnul khotimah, adalah orang yang matinya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka penting ikhlas. Apapun harus disertai dengan ikhlas. Dan supaya untuk mendapatkan ikhlas ini, ya harus usaha. Harus ada pengorbanan. Sebagaimana perjuangan orang-orang terdahulu, bagaimana pengorbanannya para sahabat radhiyallahu majma'in. Jadi para sahabat ini keimanannya para sahabat. Dia menjadi orang yang sukses, semuanya menjadi
orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Karena mereka mempunyai sifat-sifat yang mulia. Yaitu 6 sifat. Dan juga umat akhir zaman ini bisa menjadi orang yang sukses apabila mengikuti orang-orang terdahulu. Di antaranya adalah qul fisabilillah. Qul fisabilillah. Karena semua para sahabat, 124.000 sahabat, semuanya adalah qul fisabilillah. Ujung-ujungnya 124.000 sahabat yang meninggal di kota Mekah dan Madinah cuma 10.000. Yang terdaftar meninggal di Mekah Madinah cuma 10.000. Berarti yang lainnya itu meninggal di luar kota Madinah. Jadi pada saat itu siap mati di luar daripada kampung. Dan hadirin ya, kita latihan tingkatkan pengorbanan kita, korbankan harta kita dan juga diri kita. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Korbankan harta kita dan diri kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua presiden. Nanti orang tua kita punya hajat besar, termasuk hajat kita semua, hajat seluruh orang muslim. Ada istimewa pertemuan besar, pertemuan umat Islam seluruh Indonesia. Bagaimana untuk menyatukan umat? Kenapa umat ini tidak bersatu? Kata Nabi itu, apabila umatku sudah saling mencaci satu sama lain, maka dia terlepas daripada pandangan rahmat. Pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala terlepas. Dan nanti akan ada pertemuan besar istimewa di Lampung sekitar tanggal berapa? 28, 29, 30 di Kota Baru Lampung bulan 11. Dan kita siapkan mulai dari sekarang bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita sampaikan kepada seluruh umat, kepada seluruh umat Islam, sampaikan saja kepada mereka, iklankan kepada mereka untuk suksesnya daripada istimewa nanti. Bahkan seluruh dunia, di antara negara-negara lain juga banyak yang hadir. Dari Malaysia saja sudah diminta ajakan menyiapkan 100 rombongan. Malaysia, rombongan dari Thailand, 50 rombongan dari Amerika, 50 rombongan. Begitu pula negara-negara Timur Tengah seperti Mekah, Madinah, Hijaz, Qatar. Semua mulai dari sekarang ini sudah banyak yang datang. Dan kita sendiri Indonesia ini disiapkan 1,5 juta dari Sabang sampai Merauke. Insyaallah kita siapkan nama kita untuk hadir semuanya. Insyaallah. Untuk sempurna majelis ini kita tutup dengan doa iqratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.